Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat podcast TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, jumpa kembali dalam program podcast MUI TV MUI di bulan Ramadan ini, ya, dalam tema Ramadan bulan membentuk kesalehan, yakni saleh individu dan sosial. Hadir sebagai narasumber pada pertemuan kali ini, pada podcast ini adalah Dr. Andre Sumitro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz Sugiatmo. Selamat datang di TV MUI Medan. Alhamdulillah. Dr. Andre adalah Sekretaris Komisi Lajiswa MUI Kota Medan dan juga dosen di UIN Sumatera Utara. Baik Ustaz, di bulan Ramadan ini tentu merupakan madrasah bagi umat Islam, ya, pendidikan bagi umat Islam. Banyak pendidikan yang tentunya sebagai madrasahnya tadi, ya, membentuk kesalehan, membentuk kesabaran, membentuk yang pada akhirnya adalah membentuk ketakwaan setiap umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan. Baik, sahabat MUI, TV MUI Kota Medan, kita akan membahas tentang Ramadan, bulan membentuk kesalehan. Ya, kesalehan bagaimana yang akan bisa dilahirkan dalam bulan Ramadan ini. Ustadz Andre, kira-kira apa konsep dasar Ramadan ini membentuk kesalehan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan itu sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MUI TV yang berbahagia, Ustadz Sugiatmo yang juga sangat kita muliakan. Kita tentu sudah maklum, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa Ramadan ini bulan penuh hikmah. Banyak sekali nama yang disematkan kepada bulan Ramadan ini. Ada bulan penuh rahmat, ada bulan maghfirah, gitu ya. Artinya jika ada orang yang ingin mendapatkan manfaat di bulan Ramadan, terutama ingin mendapatkan ampunan, diskon atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, maka Ramadan adalah bulan yang tepat untuk itu. Kemudian jangan juga lupa bahwa target Ramadan adalah melahirkan pribadi-pribadi bertakwa. La'alakum tattaqun. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanda bagi kita, jangan sampai Ramadan datang kita tidak memanfaatkan momentum itu. Kemudian kita juga faham bahwa dalam beragama seseorang dituntut tidak hanya dekat kepada Allah yang biasa kita kenal dengan hablum minallah, tapi seseorang juga dituntut supaya dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama makhluk, yang juga biasa kita fahami dengan hablum minannas. Nah, luar biasanya ibadah Ramadan ini melipat gandakan dua aspek itu. Dalam konteks ibadah kita tahu dalam bulan Ramadan ini segala pahala dilipat gandakan. Pahala sholat sunat itu diganjar sama dengan pahala yang wajib. Demikian juga yang wajib diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Ini menunjukkan bahwa ini menjadi sekolah. Tadi Ustaz Sugiatmo menyebutnya madrasah. Gitu ya. Jadi orang bisa meningkatkan kesalehan personal, makin dekat kepada Allah, makin takarub dia kepada Allah, makin taat dia kepada Allah, makin menundukkan hawa nafsunya kepada Allah dengan datangnya ibadah Ramadan ini. Maka dalam konteks ibadah, gitu ya, kita akan semakin menjadi hambanya Allah. Nah, gitu ya. Selanjutnya dalam konteks bermuamalah, atau tadi kita kenal juga dengan hablum minannas, ibadah Ramadan ini juga menganjurkan, nah gitu ya, bagi orang yang berpuasa tidak sekedar merapatkan barisan, melaksanakan ibadah sunnah dan menegakkan yang wajib, tapi juga menunjukkan kepedulian. Ya. Kita tentu faham bahwa di penghujung ibadah Ramadan ini ada satu ibadah muamalah yang kita sebut dengan ibadah pembayar zakat fitrah. Meskipun dalam konteks tertentu pembayarannya bisa dipercepat selama masih dalam kurun waktu ibadah Ramadan. Apalagi ini konteksnya masyarakat sedang dalam konteks pandemi. Nah, selain zakat juga ibadah Ramadan ini didorong kepada kita, dan salah satu amalan yang paling disukai adalah
sedekah. Bersedekah. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ini momentum, ya, momentum. Bahwa apabila kita ingin menjadi agen-agen kebaikan, hamba-hamba Allah yang menegakkan kemaslahatan, bermanfaat bagi orang lain, plus dekat kepada Allah, maka manfaatkanlah momentum Ramadan. Karena jika pertanyaannya kira-kira manfaat apa yang bisa didapat dari Ramadan ini dalam konteks kesalehan tadi, bahwa Ramadan ini juga bisa menjadi media untuk melahirkan insan-insan yang taat kepada Allah, hablum minallahnya mantap, dan juga dekat dengan sesama manusia, kedermawanan sosialnya juga luar biasa. Jadi Ustaz, kalau kita kaitkan bahwa Ramadan itu sebagai bulan untuk membentuk kesalehan sosial. Nah, kira-kira bisa Ustaz jelaskan secara rinci, ya, bagaimana korelasinya, hubungannya bahwa Ramadan itu bisa meningkatkan kesalehan sosial tadi itu. Baik, Pak Ustadz Sugiatmo, kita tentu memahami bahwa ketika ibadah Ramadan secara personal, orang yang berpuasa itu tidak hanya belajar bagaimana mendekatkan diri pada Allah, tapi juga dia belajar secara langsung praktek rasanya lapar seperti apa, ya, praktek rasanya haus seperti apa, ya. Nah, ketika praktek-praktek itu dia jalankan, ini membentuk empati, ya, membentuk kesadaran bahwa ada orang-orang di luar sana yang memang lapar tidak karena berpuasa, lapar tapi karena memang tidak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam konteks seperti itu, ya, empati yang lahir dari orang-orang yang berpuasa diharapkan menimbulkan kepedulian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ganjaran pahala orang yang rela memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, ini juga menunjukkan solidaritas. Nah, gitu ya. Jangan sampai nanti ada orang yang hendak berbuka, tapi karena keterbatasan ekonomi, dia tidak punya kemampuan untuk sama nikmatnya, ya, menikmati hidangan berbuka puasa. Nah, dengan adanya ganjaran pahala yang dikatakan jika kita memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan pahala orang yang berpuasa itu. Maka ini menjadi indikasi betapa mulianya memberikan sedekah atau memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Yang ketiga, dalam berpuasa ini juga kita diminta untuk tidak berlebih-lebihan. Dalam pengertian begini, mungkin kita punya penghasilan lebih, tapi jangan sampai kelebihan yang kita tunjukkan tuh, kalau sekarang istilahnya flexing, Pak Ustadz Sugiatmo. Ada orang punya kelebihan lalu dia berlaku mubazir. Nah, gitu ya. Nah, ini kan dalam satu perspektif tuh menyakiti orang yang semestinya tidak bisa menyapai kemampuan orang yang agnia tadi. Nah, kesederhanaan juga diajarkan dalam ibadah Ramadan. Jadi kalau kita berbukalah dengan yang secukupnya. Nah, jangan mubazir, jangan berlebihan, atau kalau dalam bahasa anak muda sekarang pamer kekayaan, ya, flexing. Nah, ibadah Ramadan juga mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apa? Apabila kita berlebih-lebihan berarti kita gagal dalam menahan hawa nafsu. Nah, gitu. Padahal ibadah Ramadan itu penting untuk itu. Nah, lalu ini ada konteks zakat. Tadi saya sudah sebutkan, ada konteks zakat. Ya, bagaimana zakat ini menjadi sebuah kewajiban yang apabila kita tidak laksanakan, maka sia-sia ibadah Ramadan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah sebuah simbol bagaimana Ramadan itu punya dua simbol besar. Yang pertama, puasa sebagai simbol mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, sedekah dan zakat sebagai simbol kepedulian kepada sesama hamba Allah, gitu ya. Apalagi ini ya, apabila kita punya jiran tetangga, ya, kita punya orang-orang du'afa yang hidup di sekeliling kita, maka jangan sampai kita biarkan mereka tidak menikmati ibadah Ramadan ini secara pantas dan tidak bergembira. Nah, kegembiraan itu yang kemudian harus kita bagi. Nah, ini indahnya Islam. Bagaimana Islam memandang seseorang apabila dia punya kelebihan, maka dia harus punya kesadaran bahwa di atas kelebihan yang dia punya itu ada amanah yang dititipkan oleh Allah, dan itu harus dia bagi kepada orang di sekitarnya. Dan amanah ini spiritnya akan makin meningkat dengan datangnya bulan Ramadan.
Iya, tapi Ustadz, apa yang kita bahas hari ini, ya, bahwa Ramadan itu dalam membentuk kesalahan, baik kesalahan sosial, terkadang sulit untuk diwujudkan, ya. Masih ada egoisme, ya, egosentris bagi seseorang itu, dia tidak mempedulikan orang lain dan apa yang dia lakukan itu malah berlebih-lebihan. Dan Ramadan ini biasanya, ya, memang tujuannya lah la'allakum tattaqun. Nah, ketakwaan ini sendiri, ya, bisa dilihat ketika setelah Ramadan, kan gitu Ustaz, ya, bukan pada saat Ramadan itu. Bagaimana perilakunya, kebiasaan dia di Ramadan dulu, itu bisa diteruskan setelah Ramadan. Itu konteks tujuan awal dari Ramadan itu sendiri sebenarnya. Kemudian tadi ada hubungan hablu minallah dan hablu minannasnya terbentuk, ya. Ramadannya, puasanya adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah mahdoh kepada Allah, dan zakatnya kepada khairul mahdoh. Dan ini kita harapkan bisa berlangsung sampai setelah Ramadan, Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, pandangan Ustaz sendiri, ini kadang-kadang bablas ini kan, setelah Ramadan habis, kesalahan sosial itu malah nggak ada lagi gitu. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, yang paling penting Pak Ustadz Sugiatmo adalah jangan kita lupa ibadah Ramadan ini mengajarkan kepada kita pentingnya tauhid kedhaifan. Ya. Bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ketika kita tidak makan, tidak minum, itu kita lemasnya bukan main, ya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa sebagai makhluk, sebagai manusia, kita ini lemah. Maka ketika tauhid kedhaifan itu muncul, sepantasnya, nah gitu ya, kita harus introspeksi diri. Apabila ada pada diri kita fisik yang baik, ya, body yang kuat, maka tauhid kita harus berkata bahwa ini merupakan titipan dari Allah. Yang kuat itu bukan saya. Saya kuat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah kekuatan yang kita punya, umur yang kita punya untuk melaksanakan amal saleh. Demikian juga apabila Allah menitipkan kepada kita harta, ya. Jangan sampai kita berkata bahwa harta yang kita punya dan mungkin lebih banyak daripada orang lain, kita anggap sebagai hak prerogatif kita, bahwa ini semata-mata kita dapat karena kita pintar, semata-mata kita dapat karena kita rajin, semata-mata kita dapat karena kita beruntung. Bukan, tapi kita kembalikan bahwa ini semata-mata karena karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi, bahwa apa yang kita dapat itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita lakukan adalah la in syakartum la azidanakum. Maka kita bersyukur, dan tanda kita bersyukur adalah kita tidak kufur. Jadi ketika di ibadah Ramadan kita ingat ada orang-orang du'afa, ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang sulit penghidupannya. Lalu di ibadah Ramadan kita ingat betapa lemahnya kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, ya. Tidak mau jauh-jauh, kita berharap, berdoa terus kepada Allah karena kelemahan itu makin kita sadari. Maka ketika keluar ibadah Ramadan, jangan sampai kita lupa tauhid kedhaifan itu. Bahwa dengan tantangan yang kecil, tidak makan, dalam waktu tertentu kita sudah lemas, tidak ada daya, maka sesungguhnya itulah yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan. Bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita berbagi karunia itu. Karena dengan berbagi sesungguhnya kita tidak sedang mengurangi nikmat Allah yang ada pada diri kita, tapi kita sedang menambahinya karena nanti akan ada nilai berkah di situ. Masya Allah, Ustaz, luar biasa Ustaz. Jadi intinya adalah apa yang kita miliki bisa bermanfaat, bisa dicatat sebagai amalan ketika kita berikan kepada orang lain. Uang Rp10.000 bisa bermanfaat jika kita lakukan untuk di jalan Allah, untuk sedekah. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita berikan kepada kegiatan-kegiatan sosial yang sedang berjalan, pembangunan masjid, perbaikan jalan dan sebagainya. Itulah sebenarnya harta yang kita miliki ya Ustaz, ya. Betul. Bukan uang yang ada di dompet kita, ya. Betul. Bukan itu titipan sementara. Itu titipan sementara dan akan bisa habis pada masanya. Baik, Ustaz Andre, karena waktu sampai di sini kita pembahasan bincang-bincang kita tentang Ramadan dalam membentuk kesalehan. Ya, insya Allah sahabat TV MUI Medan, pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah
bahwa Ramadan dalam membentuk kesalehan sosial, ya dalam membentuk kesalehan itu bisa kita wujudkan ketika pasca Ramadan, ya. Bahwa tujuan Ramadan untuk menciptakan orang-orang yang takwa bisa kita wujudkan, bisa kita buktikan ketika kita setelah pasca Ramadan. Apakah amalan-amalan selama Ramadan bisa kita teruskan setelah Ramadan atau habis pada saat Ramadan itu? Berarti Ramadan yang kita laksanakan itu gagal membentuk orang-orang yang takwa. Insya Allah kita adalah orang-orang yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan Ramadan itu bisa membentuk kita sebagai orang-orang yang la'allakum tattaqun. Demikian sahabat MUI, insyaallah bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz Andreas Mitra, dan kita ucapkan terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Kiranya apa yang ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.